itu udah ada Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Tuh lagi mengungkapkan isi hati Ibu Susi, Ibu Susilo. Betul Pak, karena kita kan seorang ibu Assalamualaikum gitu. Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Ustadz dari mana Alhamdulillah aja? Saya semoga sudah sehat ya keliling-keliling Pak. cari. Tadi aku pakai senter, saya cari-cari nggak ada kemana aja. Iya. Biar nyampe sejuta dulu penonton Mister Z. Hampir sejuta. Ya nanti kalau udah 1 juta baru masuk. Gimana dari tadi ini teman-teman nungguin karena Pak Ustadz nggak ada tuh akhirnya malah berkurang kok. Iya. Ini Pak Ustadz, ini kan tadi menyampaikan bahwa ibu-ibu ini saling berkeluh kesah. Apapun itu tetap ibu karena usia dari Iya. 0 sampai 5 tahun itu kerjanya luar biasa. Kemudian Iya. setelah sekolah pagi-pagi juga itu harus nyiapin pakaian, setrika baju anaknya. Itu baru proses sekolah. Sebelum sekolah itu juga nyariin sekolah. Itu loh Pak Ustadz. Makanya ibu-ibu Iya. ini serius kalau cerita tentang wanita itu saya kalah Pak Ustadz. Mau nggak Pak Ustadz? Iya. Memang eh, wanita itu jadi dia mengalami perubahan status dan statusnya itu setiap perubahan status maka dia pun juga naik level. Hmm. Seorang wanita disebut dengan An-Nisa Imadul Bilad katanya. Kata Nabi, wanita itu adalah tiangnya negara. Idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apabila wanitanya baik, insya Allah negara itu akan kokoh baik. Apabila wanitanya rusak, maka rusak pula negaranya. Wanita itu berarti memang eh, negara itu tergantung pada baik buruknya seorang wanita. Kemudian ketika Benar. seorang wanita naik statusnya menjadi seorang ibu, ketika dia menikah, naik statusnya menjadi ibu. Dan ibu itu melebihi laki-laki 3 kali derajatnya ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena tadi ibu itu secara fitrah dia melahirkan keturunan. Dalam proses melahirkan keturunan ini maka bebannya luar biasa. Darah ibu tumpah ke bumi, apa namanya? Ya bertaruh antara hidup dan mati untuk melahirkan keturunan. Prosesnya berawal dari 9 bulan. Bagaimana dia mengandung 9 bulan dari mulai bulan pertama dia ngidam. Ada yang ngidam gak suka minuman tertentu, ngidam gak suka makanan tertentu. Malah ada juga ngidam gak suka duit. Nah ini yang paling disukai Mister Z ketika wanita ngidam gak suka duit. Duit saya suka Nah Ustadz. itu jawabannya pasti. Ya. Ngidam gak suka suami, Pak tapi Ustadz, kalau ini Ini pasti nanti lagi. minta duit ya. Nah, ya, itu dia Pak Ustadz. Itu Pak, istriku tuh ngidam tapi tidak tidak suka saya. Bagaimana itu Pak Ustadz? nah, Tapi tapi dia kalau butuh duitnya saya. suka, kalau duitnya suka kan tetap ya. Iya betul, Nah itu. betul, Nah betul. itulah intinya memang secara fisik, secara hormonal wanita itu luar biasa naik turun. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, sampai berat Hmm. kemana-mana dibawa ke pasar, dibawa ke kondangan, dibawa nggak disimpan dulu gitu kan, saking susah payahnya itu. Ketika tidur telentang ngap gitu kan. Kemudian Iya, kalaupun dia Iya. apa namanya nindih takut meletus kan gitu. Jadi iya. ya, intinya bebannya berat luar biasa. Nah kalau dalam ilmu kesehatan Mister G, kesehatan bayi ya Iya. ada istilah 1000 HPK. Jadi kesehatan anak itu tergantung dari 1000 HPK. Apa Hmm. 1000 HPK itu? 1000 hari pertama kehidupan. Ini bagaimana Hmm. seorang ibu itu dihargai dalam agama gitu, Mister Zia. Hmm. Seorang wanita Hmm. itu dihargai dalam agama karena diantaranya baik buruk secara fisik maupun mental bayi itu dari awal 1000 HPK ini. 1000 hari pertama Wah. kehidupan. Nah, ternyata 1000 hari pertama kehidupan yang saat ini diulas, diungkap oleh eh, pakar kesehatan, dalam Hmm. Islam itu sudah 1400 tahun yang lalu menjadi satu Hmm. bahan bagaimana ibu itu harus dihargai. 1000 HPK itu Hmm. kan kalau dihitung, kalau wawasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu itu mengandung 9 bulan. 9 bulan. Kemudian dia menyusui 2 tahun.
9 bulan ditambah 2 tahun itu kalau dihitung hari 1000 hari, Mr. J. Oh, Nah, 1000 hari pertama kehidupan inilah bagaimana sosok seorang anak manusia itu secara fisiknya, kesehatannya itu di sana. Ibu bagaimana dia memperhatikan gizinya. Ibu bagaimana dia mentalnya ketika dia mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya oleh Islam dihargailah bahasa berbuat baik kepada ibu itu dengan menempelkan kalimat 9 bulan dan 2 tahun, Mr. J. Alias 1000 hari pertama itu. Nah itu. Luar biasanya ketika seorang ibu bertanggung jawab atas anaknya dari mulai dia ditespek ada kehidupan dalam rahimnya sampai dilahirkan sampai tumbuh besar. Luar biasa seorang ibu. Ya. Nah itu. Makanya ya ketika seorang anak diakui oleh ibu, makanya itu nempel tuh langsung. Apa namanya? Kewajiban berbakti seorang anak kepada ibu walaupun hanya sekedar 9 bulan saja. Misalkan Mr. Zia, 9 bulan 10 hari saja. Tanpa merasakan wa fisoluhu fi amaini, dia terpisah dari buayan susuan ibunya 2 tahun dia tidak merasakan. Misalkan sampai 24 tahun dia tetap di sana ada 9 bulan di mana ibu itu bertaruh nyawa, darah tumpah ke bumi demi melahirkan sang anak. subhanallah. Betul sekali Pak Ustadz. Iya, iya. Makanya Disitulah ya teman. Itulah. semoga Reza ketika nanti bersama tetap sayang sama ibunya. Dia punya tanggungan moral Amin. dua orang ibu yang membesarkan dan Amin. ibu yang melahirkannya. Oh, Iya. Amin. itu teman-teman ya, itu kalau cerita kisah tentang ibu tidak bisa diceritakan ya. Hari ini cerita tentang ibu, besok itu loh cerita tentang ibu. Jadi ceritanya itu panjang. Panjang sekali kalau berkaitan dengan ibu. Belum lagi itu baru melahirkan, menyusui. Belum lagi Pak Ustadz itu ngantar pagi-pagi ke tempat bermain. Nah. Nungguin sampai TK, nungguin lagi sampai SD, nungguin lagi. Demikianlah Pak Ustadz kalau bercerita tentang seorang ibu Pak Ustadz. Iya. Seperti itu Mr. J ya. Anaknya rewel Iya. masuk TK, ibunya ikut masuk TK jadi anak TK. Gitu kan? Iya. Pulang Betul. sekolah rewel pengen beli ikan cupang, duitnya habis pakai beli ikan cupang. Nah. Ada lagi Pak Ustadz, ada lagi Pak duitnya habis cuma buat anak. Iya. Ada lagi Pak Ustadz, tengah malam anaknya baru saja bilang, gitu sudah ibunya sudah bangun duluan. Bapaknya disuruh bangun, yang bangun malah ibunya. Begitu Pak Ustadz. Nah itu. Nah, Siapa yang ini mampu ya? tadi Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz bilang hanya 9 bulan masuk berada di dalam perut ibu. Hanya 9 bulan masuk berada di dalam perut ibu. Hanya 9 bulan 10 hari berada di dalam perut ibu. Jangankan saya, kalau saya itu sehari aja sudah tidak kuat saya Pak Ustadz. Kalau itu anak masuk di perut saya. Iya. Iya Mr. J. 2 hari kita nggak buang air besar Mr. J gimana tuh? 2 hari saja. Ini saya kasih tahu Pak Ustadz. Ini kan saya ucapin selamat datang dulu, ada Ica Amo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. Z semuanya. Pak Ustadz. Ya. Ya, Nah, selamat ini datang Mbak Ica. Ica ya. Saya kasih tahu Pak Ustadz, saya ini kan 1 minggu ada di Jakarta. Jujur pasti anak diasuh sama ibu kan. Iya. Aman itu Pak Ustadz, aman itu, nggak ada masalah, damai itu. Saya dimintai izin, jaga anak dulu ya, aku tak vessel dulu ya, iya. 2 jam kita berkelahi sama anak Pak Ustadz. Iya gitu. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Memang. Ya, iya. Silakan Pak Ustadz. Memang peran ibu ya di sana. Kita ada kemampuan yang kita sebagai laki-laki tidak bisa menghadapi itu, tidak bisa menjalankan itu. Ya, di antaranya peran kasih sayang ibu kepada anak gitu ya.
Makanya kenapa An-Nisa Imadul Bilad lah, wanita itu tiangnya negara, tiangnya suatu bangsa gitu ya. Karena nanti baik buruknya anak keturunan itu tergantung bagaimana sang ibu bisa mengurusi anak. Ya, saya mengakui itu semua Mr. Z ya. Saya pribadi, saya sendiri mengakui kalau saya disuruh untuk ngurus sendiri itu nggak mampu. Angkat tangan. Iya, angkat tangan Mr. Z. Mm-mm. Ya, itu tadi saya sudah ceritakan. Oke, teman-teman ya, ini adalah Ustadz Muhrifki Julkipli. Teman-teman, silakan ditetep layar dan jangan lupa ya diikuti Pak Ustadz ya. Apalagi ini mau Ramadan, ada ceramah-ceramah di dalam video-videonya Pak Ustadz itu. Saya aja ngikutin, masa teman-teman nggak ngikutin? Teman-teman ini yang 150 ayo ngikutin ya. Oke Pak Ustadz, ini ada teman-teman katanya sudah nyimpen pertanyaan sebelum ke tema Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah menyiapkan tema yang sangat unik terkait dengan Denada dan Reza. Tapi sebelum masuk ke sana Pak Ustadz, ada pertanyaan-pertanyaan. Siapapun Anda, teman-teman semua yang ada di bawah pun boleh tapping nanti biar dijawab sama Pak Ustadz. Silakan Cantika, kamu tadi sore mau nanya apa? Cantika, malah lungob lagi Cantika lagi. Oh Ya, iya, Assalamualaikum khusus. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Ya, Ustadz. mau tanya ini apa tadi kan mengenai eh, apa apa namanya yang PK yang mengenai PK Pak Ustadz. Kalau misalnya ini tadi kan bahas soal PK Pak Ustadz. Eh, apa masih bisa dianjurkan? Soalnya kan anak saya yang satu belum umurnya udah 17 tahun, Pak Ustadz. Gimana? Kekah. Oh, akikah. Iya. Ya, masih Usianya boleh. Yang tadi, ya yang tadi kan bahas kekah, yang tadi kan, iya. Ya, iya. akikah. Saya kepengen nanya itu, maksudnya kekah. Ya, kekah. Akikah itu memang sunnah muakadahnya Mr. Z ya. Usia 7 hari kelahiran. Usia 7 hari kelahiran, kemudian 14 hari, 21 hari sampai 40 hari kelahiran. Nah, gimana kalau misalkan memang sudah 17 tahun dulu waktu kecil tidak melaksanakan akikah? Apakah bisa? Boleh. Ibu motong kambing gitu ya, kemudian niat motong kambing itu diniatkan akikah sang anak itu, atau dia akikah sendiri itu boleh. Ada pendapat yang membolehkan, tapi sunnahnya itu ya yang namanya akikah itu adalah 7 hari kelahiran, sambil dipotong rambut, sambil diberikan nama seperti itu. Jadi boleh-boleh saja diniatkan Iya. untuk akikah. Dan misalkan Soalnya tahun kan ini saya mau pada waktu kurban. itu, eh, Gimana? pada waktu itu kan apa belum kepikiran gitu, belum kepikiran maksudnya ke situ mau kekah karena simpang siur maksudnya kalau kekah kan harus motong sendiri, harus istilahnya apa eh, harus motong sendiri, nggak boleh mesen kayak gitu kan. Jadi waktu itu tuh simpang siur begitu, jadi kita kan bingung namanya, saya di Jakarta Pak Ustadz gitu, jadi saya masih bingung pada waktu itu. Terus nah, eh, suami bilang katanya gini, ya udah nanti aja kalau kita pulang kampung gitu, kalau pulang kampung aja maksudnya kekahnya nanti di sana aja gitu, kayak gitu jadinya ya itu yang satu memang belum dikekain gitu, sekarang umur udah 17 tahun tuh bagaimana Pak Ustadz, masih maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada rezeki terus saya ngekain gitu, nggak apa-apa apa bagaimana Pak Ustadz? Iya, nggak apa-apa, boleh. Boleh diniatkan akikah gitu. Malah tadi kan ada ibu siapa ya yang anaknya belum akikah tapi tahun ini ada kesempatan mau kurban, gimana niatnya kurban tapi niat juga niat akikah, boleh. Boleh. Tapi mungkin sunah-sunah akikah itu kan ada ya, di apa namanya, dimasak, kemudian dibagikan hasil masakannya. Kemudian si ketika motong kambingnya itu tulangnya jangan sampai potong-potong cacah gitu ya. Tapi dipotong di bagian Oh, ininya, itu sunah-sunahnya sih. Tapi kalaupun enggak
imkan, nggak Oh iya. memungkinkan, ya nggak apa-apa. Sekarang kan justru enak Bu, ada pesanan akikah yang nanti datang ke rumah itu sudah hasil masakan. Ada kan gitu ya rumah-rumah Iya akikah pada sebelum waktu itu, ya. iya betul Pak Ustadz. Waktu itu kan kalau di Jakarta kan memang begitu kan. Jadi datang ke rumah kayak maksudnya gulai udah sampai sate gitu kayak gitu. Heeh, Tapi itu nggak pada apa-apa. waktu itu ini apa simpang siur nggak boleh, harus sendiri gitu, harus Ya. sendiri gitu kan. Jadinya kan bingung gitu, harus bagaimana ya gitu. Yang benernya di mana gitu. Yang maksud maksud motong sendiri itu Gitu. maksudnya tidak beli ke pasar, jadi cuman hanya daging berapa kilo enggak gitu. Jadi memang dari mulai kepala, kaki itu ada gitu, dipotong langsung dari satu hewan. Nah, ketika sekarang kan Hmm, modelnya rumah rumah potong akikah gitu kan. Nah, itu memang kan nanti iya, di tempat itu diproduksinya dipotong kemudian diproduksi dan dikirim ke rumah. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu mungkin ya, kenapa iya, tadi disampaikan kaitan dengan akikah, Mister Zia. Salah satu bagaimana seorang iya, seorang tua, orang tua, ibu gitu ya, ayah melahirkan anak dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, kemudian dia menyembelih hewannya sebagai sebuah tanggung jawab seorang orang tua gitu. Karena marhunatun bahasanya. Anak itu ketika lahir dia digadaikan dan kemudian ditebus dengan berupa akikah. Nah, gitu. Nah, itu salah satu rangkaian lah dari iya, melahirkan, kemudian akikah. Nah, mungkin bandingannya dengan yang iya sekarang kasusnya betul. gimana? Nah, itu makanya tadi bahasannya kasus sampai ke sana, Mister Z Iya, itu ada aja Mister Z bahasannya iya, 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 iya. iya Kalau di betul. sini tuh Pak, Iya Bapak soalnya. selalu berkembang, Pak Ustadz. komplit ya. Ya, super komplit. Terima Silakan kasih dilanjut. banyak Pak Ustadz. Ada lagi nggak? Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Dari tadi kamu kemana aja? Belum, masih dari sana, dari belakang kamar Ya, mandi. ya, silakan. Gini Pak Ya, Ustadz, silakan. seandainya ada niat untuk berkorban, misalkan beli sapi itu sapi itu untuk berkorban itu untuk berapa orang? Hmm. Kalau sapi Saya untuk belum tujuh paham. orang. Oh, 7 orang. Oke. Hmm. Misalkan untuk nenek, untuk kakek saya, ayah saya, ibu saya, itu boleh Pak Ustadz? Boleh satu sapi. Jadi Oh, oke. sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, domba untuk 1 orang. Kalau istri untuk aku seorang. Betul. Pak Ustadz, kan katanya laki-laki boleh boleh nikah sampai 4 kali. Ayo, ayo, Pak Ustadz. Salam, Pak Oh, ayo Ustadz. langsung, Mister Ji langsung tuh. Ini langsung saya mute suaranya ya. Takut kedengeran. Ada ibu Iya di dengar belakang. kok. Ada ibu di belakang tuh. Kita bicarakan yang lain, jangan masalah istri empat ah. Oke, sudah terjawab ya. Jadi 7 orang ya Iya, untuk iya, sapi ya. iya. Sapi satu Ya, ekor makasih Pak bisa Ustadz. digabung. Makasih. Bisa digabung. Misalnya 2,5 juta bapaknya, 2,5 juta ibunya, 2,5 juta sekian. Nanti kalau harga sapinya segitu harganya cukup, ya sudah. Itu bisa disebut semua 7 nama itu. Oke? Oh iya, iya. Oke, oke. Makasih Pak Ustadz. Ya. Kalau saya nggak kurban biasa. Tiap tahun tuh selalu kurban, kurban tapi ya itu kurban yang tadi yang saya bilang. Ini kok, Nah, ini ada yang nanya nih Pak Ustadz, mohon maaf sebentar dulu. Ada dari siapa tuh? Ini pembahasannya lain ya? Oh bukan lain. Begini ya, ketika Denada mengakui Resa menjadi putranya, itulah yang dipertanyakan. Kenapa orang tua itu atau ibu itu bertanggung jawab, termasuk akikah. Pertanyaannya, apakah Reza itu sudah diakikah atau belum? Kalau belum, bagaimana sikap Denada? Kalau sudah, bagaimana sikap Denada? Itu pertanyaannya anti. Jadi ini juga pembahasan ke situ. Ketika sudah diakui sebagai anak, maka tanggung jawabnya itu seperti apa? Termasuk diantaranya hal-hal yang kecil. Antara lain adalah akikah. Begitu Anti. Oke, makasih Anti. Isa, mau bertanya Isa, silakan. Halo, Pak Ustadz, mau tanya. ya oke. Saya ini kan udah
pernah menikah sebelumnya. Kemudian saya menikah lagi yang kedua nih. Gitu ya, sudah divorce yang pertama, kemudian saya menikah lagi. Nah, karena saya banyak agendanya, saya kan mau ada bangun rumah segala macam, jadi saya dengan suami saya itu melakukan nikah siri atau nikah secara agama. Nah, itu dihadiri oleh bapak saya tetap ya, karena bapak saya masih ada. Bapak saya masih ada, keluarga besar saya gitu ya. Apakah sah Pak Ustadz kalau dari pihak laki-laki itu hanya kakaknya saja? Monggo Pak Ustadz. Ya, Barakallahu laka ya, semoga pernikahannya mendapatkan kebahagiaan, Mbak Ica ya. Amin. Untuk yang keduanya, kemudian sesuai dengan apa yang kita cita-citakan ya. Amin, Home makasih sweet Pak home, Ustadz. charity begin at home gitu ya, kebahagiaan berawal dari rumah tangga dan seterusnya lah. Mm-mm. Kaitan dengan keabsahan pernikahan itu kita kembali pada rukun nikah ya. Rukun nikah ada 5, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Betul, 5. Nah, kemudian ditambah mahar lah ya sebagai pelengkap. betul. Jadi ketika si laki-laki hanya hadir sendirian pun sudah sah. Nah, kalau calon pengantin perempuan harus datang dengan walinya. Gitu. Kemudian menghadirkanlah 2 orang saksi. Akan tetapi ketika memang pernikahan dilakukan secara siri alias tidak tercatat di dalam buku nikah ya, di KUA atau di negara, ya ada hal yang memang nantinya akan ada konsekuensi ya, intinya ke sana gitu. Intinya mungkin dari legalitas hukum seperti itu, tapi secara agama itu sudah sah. Ya saya sarankan mungkin Mbak Bu Ica gitu ya, untuk ya mudah-mudahan lah tidak ada halangan rintangan untuk bisa mencatatkan secara resmi. Saya jawab ya Pak Ustadz. Jadi kan rencananya saya tuh mau, karena udah nikah yang kedua ya, baik saya ataupun suami saya itu, kita punya agendanya tuh memang di tahun 2027 baru diresmikan atau dilegalkan gitu. Karena kita kan mau ada proses bangun rumah segala macam ya Pak Ustadz. Nah makanya kita nggak buru-buru untuk kayak resepsi lagi atau apa gitu-gitu Pak Ustadz. Karena ada yang jauh lebih penting nih, itu kan ya. Ada yang jauh lebih penting yang memang harus dipersiapkan. Kalau masalah resepsi atau apa kan, ya udah nikah yang kedua ya Pak Ustadz. Nggak perlu yang kayak nikah yang pertama yang tetangga harus tahu datang semua gitu kan, nggak perlu ya. Gitu makanya kami menikah secara agama ya, untuk satu tidak ada isu perzinahan, itu yang pertama. Yang kedua memang kita secara keluarga besar, baik suami saya dengan saya itu sudah mengenal dan dekat gitu. Walaupun suami saya keluarga besar di Samarinda, saya di Jakarta gitu. Berarti sah ya Pak Ustadz ya? Ya sah. Iya, karena suamiku kenapa diwakilkan sama kakaknya, karena bapaknya suamiku sudah almarhum. Makanya diwakilkan oleh kakaknya gitu. Sebagai perwakilan keluarga. Betul, betul. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya, nggak ada rencana punya momongan? Ditunda tahun depan Pak Ustadz, bangun rumah dulu Pak Ustadz. Nah, gitu. Jadi kalau belum ada rencana untuk mencatatkan, sebaiknya ditunda dulu karena Betul. nanti akta kelahiran kan dan sebagainya pasti memerlukan buku nikah. Betul. Makanya kenapa saya dengan suami ini benar-benar terstruktur ya Pak Ustadz. Karena kan ya paling let's say 6 bulan lah pembangunan rumah itu selesai gitu kan. Berikut dengan isi-isinya gitu. Jadi ya the paling aman itu di tahun 2027 gitu, di awal tahun ya. Gitu makanya di awal tahun saya dengan suami itu memang karena pacarannya baru 2 bulan gitu kan. Makanya ya udah kita pikir ya udah pacaran aja dulu gitu, maksudnya menikmati belum ada anak gitu kan, makanya kita tunda selama 1 tahun, kemudian kita nanti kalau rumah udah jadi gitu kan baru bisa konsen punya anak gitu kan. Rumah udah enggak, karena posisinya saya masih sewa kan ya, jadi udah nggak pindah-pindah lagi gitu. Nanti anak saya juga biar nggak repot dipindah-pindahin atau posisi masih berdebu kayak gitu sih Pak Ustadz. Ya semoga dilancarkan. Amin. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Udah hadir nih Pak Haji Bagus nih, Mr. Z.
Ya, kita sapa Pak Ustadz langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Abangku Ustadz Muhammad Rifki Zulkifli dan para bunda yang ada di bawah, saudara-saudara, para netizen yang ada di bawah, semoga semua selalu dalam kenikmatan sehat, umur panjang barokah, dan Amin. keluarga kita selalu dijauhkan dari orang-orang zalim, Amin. selalu dalam sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima Abang kasih. Mr. G, ini tadi saya banyak dapat DM gitu ya, mengatakan ya, menyampaikan maksud saya, begitu tertarik ya, bahkan tadi malam ya, penonton yang sampai 500 orang itu, tembus 500 orang, itu sebagian besar penonton adalah para mutawif yang ada di Mekah Al Mukarramah dan di perkumpulan mutawif Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar Jadi biasa. ini disampaikan kepada saya, dan ada salah satu perwakilan juga untuk menyampaikan salam hormat dan dukungan kepada Mr. Z ya, bahwa mereka menyampaikan bahwa Komal ini, live ini begitu bisa memberikan edukasi gitu nge, dan membuka pikiran buat para hamba-hamba Allah ya, agar senantiasa kita mengedepankan ya ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikannya melalui saya, dan menitipkan salam buat hostnya Mr. G, dan alhamdulillah mereka juga mendoakan buat Bang Mr. G selalu diberikan kenikmatan sehat dan terus bersuara untuk kebaikan-kebaikan terutama di jalan Allah. Seperti itu, Bang. Monggo, tafadhol dilanjutkan. Amin, amin. Sekaligus juga menunggu panggilan, tantangan dan sebagainya untuk diberangkatkan ke Tanah Suci sampai jam 24 malam ini. Sudah tidak ada, Bang. Sepertinya kalau saya ngasih lagi gitu, seperti saya mengemis hati seseorang yang sudah menjadi karang, Bang. Itu. Ya, Tak mau saya sudah. Pak ya, informasi saja untuk Pak Ustadz. Bentar Pak Ustadz. Iya betul. Betul Pak Ini Haji, informasi. betul. Bentar dulu. Informasi untuk Pak Ustadz, Anda saat ini sudah tampil di YouTube Pak Ustadz. Ini ada Pak Ustadz di sini nih. Ya, mendampingi Reza sama Denada. Ini seharusnya saya nggak ada, maksudnya tutup ini. Ini Itu iya, YouTube apa itu? ini tampil di selebriti viral Pak Ustadz 1 jam yang lalu. Mr. Z, Ya, Pak Ustadz. ini kan tadi ingin ada sedikit klarifikasi pertanyaan yang masih ngambang dari Pak Haji Bagus ya, yang tadi kita untuk rehat sholat maghrib ya. Ya, silakan. Mau Lanjut. dilanjutkan. Ini Pak Haji, Pak Haji masih ada? Bang. Monggo. Eh, Iya, Bang, ini kan tafadhol. tadi pertanyaannya dimungkin ketika ketika jikalau gitu ya, dulu pernah ada pernikahan siri gitu ya, Pak Haji ya, yang terakhir itu. Nah tadi saya min siakil kalam gitu ya, ada sedikit yang harus diklarifikasi. Jadi jika wanita hamil kemudian hamil sebelum menikah, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya gitu ya, maka ada beberapa konsekuensi nih. Jika wanita hamil sebelum menikah, kemudian dia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Pertama, menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, yakni ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, maka anak tidak bernasab kepada ayah biologis, walau mereka menikah. Gitu. Kemudian nasabnya hanya ke ibu. Kemudian ayah biologis tidak menjadi wali nikah dan tidak ada hubungan waris menurut pendapat jumhur ulama ini. Karena apa? Dengan alasan karena kehamilan di luar nikah yang sah. Gitu. Kemudian yang kedua, ada mazhab Hanafi dan ulama-ulama kontemporer, sebagian ulama kontemporer ya. Anak bisa dinasabkan kepada ayah jika pertama laki-laki itu mengakui anaknya. Kemudian mereka benar-benar menikah. Jadi yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Kemudian tidak ada penyangkalan dari pihak ayah. Dan kemudian tidak ada ayah lain yang mengklaim anak tersebut. Nah itu.
Maka menurut ulama Hanafi dan ulama kontemporer lainnya itu bisa dinasabkan kepada ayah. Nah, Dan bisa kemudian mendapatkan hak waris ya Bang ya. iya bisa. Nah, kemudian praktek sekarang ini di hukum positif nih kalau nggak salah ya. Pertama, jika ayah biologis menikahi ibu, kemudian dia mengakui anaknya, biasanya itu dapat dicatatkan dengan nama ayah ya. Dengan mungkin itu menjadi rahasia keluarga. Kebanyakan seperti itu saat ini kan. Karena saya berada di lingkungan institusi pernikahan ya, eh, ada seorang ayah, jadi istilahnya suami istri, dia punya anak hasil di luar nikah gitu. Anaknya perempuan, kemudian sudah gede, mau dinikahkan, akhirnya kan ada kewajiban untuk menjadi wali nikah. Nah, si ayahnya itu punya beban. Dia merasa dulunya sudah ngasih DP duluan gitu kan. Nah, nah akhirnya itu menjadi rahasia keluarga dan di belakang layar itu bercerita kepada KUA, kepada Kementerian Agama, ya akhirnya diteknis lah. Kemudian wali nikahinnya itu menjadi wali hakim, gitu, dan nikah di kantor gitu sehingga tidak menjadi aib yang diumbar ke khalayak ramai. Nah, itu tercatat di pernikahan dan itu normal ya, normal. Nah, kemudian ada putusan MK kemarin pernah dibahas sama Mr. Zia dengan dibuktikan dengan tes DNA. Nah, kemudian ada pertanyaan lainnya, mungkinkah ketika hamilnya itu sebelum besar. Nah, ini dalam pandangan beberapa ulama Syafi'i, Pak Haji ya, jika seorang wanita hamil di luar nikah, kemudian si wanitanya itu usia dalam kandungannya itu sebelum 120 hari. Kenapa 120 hari? Kalau sudah 120 hari berarti kan itu sudah ada nyawa, ditiupkan ruh. Karena kan nutfah, alaqah, mudghah itu kan 40 hari itu ya. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Ditiupkannya roh 4 bulanan ya, kalau bahasa ininya 4 bulanan itu. Kan kita ada tradisi ya 4 bulanan seperti itu. Nah, kalau sudah lebih dari 4 bulan itu tidak bisa sama sekali diklaim oleh ayahnya. Gitu ya. Ayah yang menikahinya. Nah, kalau berarti 6 bulan ya, 6 bulan masa kehamilan dari mulai akad sampai melahirkan itu ada masa waktu 6 bulan itu masih bisa ditolerir gitu ya. Dianggap mungkin bayi lahir prematur seperti itu. Nah, makanya dalam pandangan sebagian ulama Syafi'iyah itu selama sebelum menginjak 4 bulan gitu itu masih bisa diaku oleh ayah biologisnya. Nah, jika gitu ya memang dulu pernah ada pernikahan siri, tapi ketika tidak ada pernikahan sirik dan kemudian mengakui, misalkan orang tuanya itu mengakui bahwa saya ngasih DP sebelum nikah, nah itu udah memang ke ibu nasabnya. Dan kewajiban orang tua terhadap anak semuanya ada di pundak sang ibu. Begitu Mr. Z. Baik, baik ya. Jadi aman ya. Ini seru nih Pak Ustadz. Jadi nanti ini Ica Amoy. Jadi Ica Amoy ini ibu baru. Ini Pak Ustadz Zulkifli ini adalah ahli ya, ahli di bidang pernikahan. Ya pokoknya orang-orang sebelum menikah datang ke beliau lah, pasti beres lah ditanya-tanya sama beliau. Pada suatu saat juga saya akan ke sana untuk minta pertanggungjawabannya Pak Ustadz. Mau dikasih kambing guling? Iya dong. Jangan akikah itu sendiri terus ini ke sana baru tidak pernah ngajak saya. Gimana ini Pak Ustadz nih? Pak Ustadz di ini ya, masih ada buku-buku nikah di situ ya? Buku nikah apa? Ya pokoknya buku nikahnya Pak Ustadz. Buku nikah baru lah. Mr. Z mau nikah lagi? Mr. Z mau nikah lagi? Ya kan katanya 4. Jadi saya ikuti semua. Masya Allah. Harus ada izin dari pengadilan agama. Harus ada izin dari pengadilan agama. Ya nanti Pak Ustadz yang ngatur ya Pak Ustadz ya. Wah, Mr. Ji hebat ini mau 4 ya. Udah tua Mr. Ji sadar.
Burung Aduh, aja kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tidak. Mau cari 4 gimana ini? Mister J sadar umur dong. oh, udah Aku nyampe perjuangan hidup ya. tunggu dulu. Izin, katanya Saya dulu. katanya nggak boleh, sekarang udah ada undang-undangnya, katanya nggak boleh kalau apa istri lebih dari dua, kalau nggak ada surat nikahnya asli ke pendudukan, katanya nggak boleh nikah lagi. Ya kan ada. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur 3 ini? Apakah dibunuh semua? Ih, kok begitu Wah, sih? saya daripada dipoligami mending hidup sendiri. Ah, Nah Iya itu betul. dia makanya saya ini kan ke sana bukan mau menikah. Saya bilang tadi saya mau ke tempat Pak Ustadz, mohon petunjuk gitu loh. Nambah 4. Hmm. Itu empat itu tetangga iya saya. tadi. Iya Oh, tetangga saya 4. Saya mau tanyakan, boleh nggak itu? Gitu loh maksudnya. Ini teman-teman ini pada gimana sih? Oh, tapi sekarang kayaknya udah nggak diperbolehkan sekarang. Udah ada Kalau Masih nggak boleh, undang-undangnya kayaknya. tunggu dulu. masih Kalau boleh. nggak tunggu dulu Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz tunggu sebentar. Kenapa sih? Siap, siap. Kalau nggak diperbolehkan di Indonesia ini kebanyakan wanita meh dikapake, gitu loh. Ya pokoknya saya Ya, nggak mau titik dipoligami titik. ya sudah kan kamu di Taiwan nggak berlaku hukum Indonesia. Bercanda Pak Ustadz, bercanda Pak Ustadz. Jadi ini saya ucapkan terima kasih Pak Haji Bagus tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata apa yang kita bicarakan ini sampai ke negeri Tanah Suci. Ya, itu luar biasa ya teman-teman ya. Bahkan begitu banyak mengapresiasi. Kemudian ini ada pernyataan. Jadi kalau Pak Ustadz, Pak Agus membaca berita yang ada di atas kepala saya ini pasti miris. Kenapa? Karena begini, semalam kita mendengarkan tuh dari Bang Ronald Armada bahwa kami menunggu niat baik. Kami membuka pintu lebar-lebar, pintu maaf. Oke, sampai di situ. Tetapi ketika membaca berita ini, yang di sana pun demikian. Kami membuka pintu lebar-lebar. Ibarat rumah, di sana membuka, di sini membuka, tapi saling menunggu. Siapa yang mau masuk kira-kira? Begitulah faktanya berita ini teman-teman. Pak Haji, Pak Ustadz. Jadi berita ini tuh bunyinya begitu. Kami menunggu kedatangannya. Ini kami juga menunggu kedatangannya. Nek menunggu, kapan pertemuannya? Begitu Pak Ustadz. Monggo. Jadi siapa nih yang harus jawab? Pak Ustadz ini tadi bilang Pak Ustadz, bukan Pak Haji. Pak Ustadz dah. Eh, Alhamdulillah ya ketika memang dari kedua belah pihak sudah ada muncul niatan baik ingin bertemu ya. Tinggal mungkin jalannya dipermudah dari pihak yang satu dengan pihak yang lain itu mempermudah jalan pertemuan. Yang namanya niat baik harusnya saling mendahului gitu ya. Berebut fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk siapa nih yang duluan bertemu seperti itu. Ya kita harapkan secepatnya lah dari kedua belah pihak itu jangan sampai justru kalau pernah sudah tadi saya sampaikan bahwa untuk islah itu jangan selalu melihat ke belakang, harus lihat ke depan. Makanya bahasanya kasih sayang, kedamaian akan muncul. Saya ja'aluhumur rohmanu wudda. Bahasanya yaj'alu itu fi'il mudhari, artinya kata kerja akan gitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an ketika seseorang sudah punya niat baik untuk beriman, untuk melakukan amal soleh, saya ja'aluhumur rohmanu wudda. Gitu ya. Jadi jangan, harus move on, jangan lihat masa lalu, tatap ke depan. Maka rumus 4T tetap berlaku, Mr. Z ya. Tutup, tatap, titip,
tetap tutup aib. Jangan sampai ini terus berlarut-larut, karena ini memang public figure, tentunya akan menjadi konsumsi khalayak ramai. Oleh karenanya secepatnya ketika dia menyelesaikan ini, maka secepatnya pun juga yang menjadi aib itu akan tertutup. Kemudian tutup dosa ini dengan pertaubatan yang memang murni, ikhlas, tulus. Tutup. Kemudian tatap masa depan. Jangan lagi melihat ke belakang. Tatap masa depan, masih mumpung ada waktu. Bagaimana ibu bisa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang tertunda di masa lalu. Gitu. Kemudian sang anak masih bisa merasakan kasih sayang, kemudian juga masih bisa ada waktu untuk berbakti kepada ibu. Tatap masa depan. Kemudian titip. Ya, titipkan segala halnya kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa'fu anhum, maafkan segala macam kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Wastaghfir lahum, mohonkan kesalahan. Reza, doakan ibu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu. Termasuk juga ibu saling mendoakan, saling memohonkan ampun. Wasyawirhum, kemudian bermusyawarahlah. Ini bagaimana caranya supaya bisa bersatu. Ketika sudah selesai bermusyawarah, berdamai, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Titipkan semuanya kepada Allah. Titip. Kemudian yang terakhir tetaplah berada dalam jalur kebaikan, tetap istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ini dua orang insan hamba Allah, sang ibu dan sang anak, bisa bersama kembali bersatu dalam sebuah ikatan yang kuat, ibu dan anak. Itu Mr. Z. Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Itu luar biasa itu teman-teman ya, 4T. Ya, diingat semua ya 4T ya. Kemudian begini Pak Ustadz, ini para netizen kan ada yang tapping-tapping ke saya, ada yang DM ke saya, katanya ini kan yang begini kan aib, kenapa diomongin gitu kan. Saya jawab, aib gimana kalau public figure beritanya sudah ke masyarakat, artinya ini sudah konsumsi masyarakat. Kita belajar dari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Begitu Pak Ustadz, itu jawaban saya. Apa yang dimaksud dengan aib dan berita yang terkait dengan public figure itu menurut Pak Ustadz, monggo. Ya, ketika ya memang setidaknya kita harus bisa berhati-hati ya Mr. Z ya, dalam membicarakan, mengutarakan sebuah berita. Di antaranya diawali dengan niat kita, gitu ya. Ya. Kita niat untuk mengambil pelajaran. Ya. Kita niat untuk mengambil pelajaran, banyak hal hikmah yang justru menjadi cerminan bagi hidup kita. Kemudian yang kedua, kaitan dengan public figure, gitu ya. Ya tentunya itu memang konsumsi publik, segala macam hidupnya itu menjadi konsumsi publik ya. Makannya, minumnya, alis copot, itu jadi konsumsi publik, gitu. Kemudian juga ketika suatu masalah sudah masuk dalam ranah hukum, nah itu ya, sudah masuk dalam ranah hukum, itu ada kebolehan Mr. G menjadi sebuah pelajaran hukum bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, itu kan pernah saya sampaikan ya dulu Mr. G ya, ketika sebuah masalah sudah masuk dalam ranah hukum, institusi pengadilan, itu boleh menjadi satu bahan pembicaraan untuk diambil ilmunya untuk kita kaitan dengan hukum. Seperti itu Mr. Z. Baik, artinya ini ya mungkin teman-teman semua ya, kita tetap akan membicarakan pada batasan-batasan, bukan hoax, bukan mengada-ngada, tetapi ada sumbernya ya, seperti ini nih ada sumbernya. Jadi kalau ada sumbernya ya bolehlah kita ini, kecuali kita tidak memiliki sumber kemudian kita membuka sesuatu yang tidak benar. Nah itu. Jadi boleh ya teman-teman ya, boleh. Kemudian harus belajar dari apa yang terjadi ini. Jangan sampai justru kita menjadi seolah-olah memberikan penilaian tanpa ada dasarnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi sama Pak Ustadz, silahkan. Tadi sudah clear ya Pak Haji, bagus ya? Oke, sudah clear. Aman. Silakan Bu. Mau nanya apa lagi Bu?
Mr. Ji, ini seumpama kita hitung-hitungan gitu ya, boleh ya, sedikit ini ya. Seandainya gini, Pak Ustadz juga barangkali bisa memberikan masukan gitu. Seandainya ini si Reza gitu kan mendatangi ibunya gitu kan. Eh, Dalam hal ini karena sebelumnya si Reza itu kan di salah satu podcast juga walaupun dengan tuntutan yang ada, tapi dalam dalam benaknya dia itu masih ingin bertemu dan meminta maaf kepada Denada. Dan dia pada waktu sebelum diakui, dia hanya ingin diakui sebagai anak kandungnya kalau memang benar-benar dia anak kandungnya. Dan melalui podcast itu, selang beberapa jam kemudian Denada akhirnya mengakui bahwa si Reza ini adalah anaknya. Nah, seumpama si Reza ini mendatangi terlebih dahulu kepada Denada, apa bisa bisa secepat itu langsung bertemu dan mungkin di sini teman-teman juga ya yang di bawah apa bisa juga menjawab pertanyaan saya, apakah Denada bisa langsung menemuinya? Itu pertanyaan saya. Kalau tadi malam sudah sangat ini ya jelas bahwa Bang Ronald ya menunggu secara itikat dari hatinya Denada kan gitu ya. Nah di sini saya membalikkan lagi, seumpama ini adik Reza yang mendatanginya, apa bisa langsung secepat itu bisa ditemuinya, itu yang jadi pertanyaan saya, Mr. C. Monggo untuk dijawab. Ya, 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 ya. Saya paham pertanyaan itu. Kan sudah dijawab juga sama si Reza. Mau nemui di mana? Mau nemui di mana? Di rumahnya. Kan takut kalau nggak dibukain pintu. Kan dijawab sama si Reza itu. Kemudian Reza datang ke sini itu kan juga sama ibunya. Sama ibunya, yaitu Bu Ratih. Nah Ibu Ratih aja nih sekarang nggak di WA, nggak di apa. Gitu loh. Kemudian Bu Ratih itu kan tantenya. Ya minimal disuruh bermalam di rumahnya, kayak kan namanya juga orang Banyuwangi tinggal di Jakarta itu kan, nginap di rumahku aja tante, kan begitu. Ini tidak ada omongan, itu persoalan. Jadi masalah ini bukan masalah Reza dengan Denada saja. Reza itu bertanya, kalau ngajak ketemu di mana? Pertanyaan berikutnya, iya kalau kamu bukain, begitu juga kan dulu, makanya disampaikan bahwa ada rasa trauma. Kemudian tidak ada masalah dengan itu, tidak ada masalah dengan itu. Kemudian di sisi lain menyebut nama Reza itu ada yang membesarkan. Siapakah yang membesarkan itu? Yaitu Bu Ratih. Apa ada salahnya ketika misalnya saya ini Denada, ya, saya ini Denada, kemudian salam sama Bu Ratih. Ada salahnya enggak? Enggak ada. Dan Bu Ratih itu orang sudah sepuh, orang sudah tua, gitu. Jadi kalau teman-teman semua mungkin yang lain juga gitu ya berpikiran bahwa antara ibu dan anak itu bagus. Kalau itu kan ibu, itu kan anak, itu kan anak, itu kan ibu, itu kan hanya orientasinya pada lingkup yang kecil sekali. Ya, selalu saya katakan kemarau yang panjang hanya menunggu tetesan air hujan. Jadi bukan Mr. Ji, ini live tadi malam itu sudah ditonton 4.000 lebih dari YT Jenengan. ya, ya ini aku lagi berpendapat. Iya. Ini mau mendengarkan YouTube atau mau mendengarkan pendapat ini? Ini gini, pendapat saya dulu ya, pendapat saya dulu ya. Kalau urusan pribadi anak dan ibu itu satu titik di antara semua permasalahan. Tuh, nah ketika Denada ingin bertemu Reza, Denada harus ingat karena Reza itu datang bersama ibunya. Meskipun di sini itu ada kegiatan rezeki, sebenarnya mereka menunggu itu. Semalam ingat nggak kata-kata dari Ronald? Kami ini masih di Jakarta.
Mungkin besok siang saya akan berangkat. Itu sinyal sebenarnya. Sinyal. Lu di Jakarta aja nggak ditawarkan untuk tinggal di rumahnya dia misalnya. Sampai yang satu di Depok, yang satu di ini. Kenapa sih nggak tinggal di rumahnya? Bahasa basi lah bahasanya itu si siapa namanya itu di nada itu. Tapi enggak. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan perkara, nah itu kan beda lagi. Perkara ini kan gara-gara perkara sehingga ada reaksi. Perkara ini penggugatnya satu adalah Reza, dua adalah ibundanya, ketiga adalah papanya. Semua ini berkaitan. Iya, Reza berkaitan dengan pengakuan Ibu E, yang Bu Ratih berkaitan dengan pemeliharaan, Pak Ratih berkaitan dengan nama identitas yang ada di dalam urusan administrasinya Reza. Perlu saya kasih tahu ya teman-teman semua yang ada di bawah bahwa pengakuan ini baru kali ini. WA itu juga baru kali ini selama 24 tahun. Dan teman-teman, Papa Dino ada di sana, Papa Dino ada di Banyuwangi, kemarin ada di Jakarta. Dan begini, Denada itu tidak tahu. Saya kasih tahu nih teman-teman, Denada itu tidak tahu akte lahirnya Reza Rizky Rosano itu akan ada ditanya kalau akte itu ayah kandung dan ibu kandung. Ayah kandung itu Dino Rosano. Ibu kandung adalah Ratih Dewi Kumalasari. Itu masalahnya. Denada nggak tahu itu atas nama siapa itu aktenya, nggak tahu. Begitu kawanku. Jadi memang kalau itu pertanyaan persis juga itu pertanyaan daripada pengacaranya namanya Iqbal. Kenapa sih sebagai seorang anak tidak mendatangi ibunya? Kalau memandang anak dan ibu yang baik, yang memelihara anak, itu tuntutannya. Tapi kalau sudah memandang kaitannya dengan ibu yang telah membuang anaknya, bahasanya ya, ibu yang telah menjauhi anaknya, bagaimana perlakuan kita? Demikian Pak Ustadz, ini sekedar intermezzo. Ya, Mr. Zia. Saya sih melihat memang dari kedua belah pihak itu, dari pihak Reza sepertinya ada yang memberatkan untuk bisa bertemu dengan ibunya yang telah mengakuinya, gitu. Termasuk juga Denada ada hal-hal yang berat yang menghalangi untuk bisa ini. Nah, ini mungkin masing-masing pihak itu untuk bisa mempermudah lah. Saya rasa saya menganggapnya gitu. Kok ini sesuatu hal yang memang bisa saja mudah untuk dipertemukan bareng-bareng, ibu meluk anaknya, anak meluk ibunya, jalankan semua hal yang memang dibutuhkan, cara administrasi, ganti apa namanya profil diri ya dari aktenya dan sebagainya gitu kan. Kalau ini kalau normalnya gitu kan. Tapi ini ada hal-hal lain selain itu, Mr. Z, yang menghambat ini. Ini wallahu alam ya. Takutnya saya salah lah untuk menyangka apa memperkirakan gitu ya. Iya Pak Ustadz, memang ada hal lain, benar itu. Karena apa? Ada kesalahan yang ditutupi. Kesalahan yang ditutupi, tiap tahun tuh ada kesalahan, ditutupi lagi, kesalahan ditutupi lagi, kesalahan ditutupi lagi, sehingga begitu banyak yang ditutupi. Sehingga bingung yang mana yang mau diceritakan ini. Contoh, saya kalau pulang malam, meskipun saya dari diskotik, bohong pertama muncul ketika pulang. Istri bertanya, dari mana? Dari dinas, bohong satu. Oke? Kemudian setelah baring nih ceritanya, baring di tempat tidur. Bau minuman, ada bau minuman karena dari diskotik tapi bohong dinas. Bau minuman ditutupi lagi tuh. Ada temanku tadi ngajak minum, saya minta sedikit, ya kan? Bohong lagi. Baju dicek sama istri, ada lipstick.
Ada listrik itu, ditanya, bohong lagi. Jadi bohong, bohong, bohong. Mau menjelaskan jadi susah. Inilah yang terjadi. Saya kasih tahu ini, kenapa sampai 24 tahun. Ini yang memelihara anak itu juga, kalau di sudut kesalahan juga ada kesalahan. Kenapa sih tidak diungkapkan pada saat itu gitu. Tapi kan ada alasannya yang disampaikan. Karena masih ada ini, karena masih itu, kan begitu. Mengganggu anak dan sebagainya. Kamu ngejar karir dan sebagainya, jadi ada timbal balik semua. Makanya lebih baik tadi Pak Ustadz sudah mengatakan, tutup itu semua. Kalau sudah namanya tutup itu sudah nggak perlu dibuka. Masing-masing menyadari, oh iya ya aku salah ini. Nah, 24 tahun. Iya, aku salah ini 24 tahun lamanya ini saya nggak begini. Udah gitu. Selesai semua itu Pak Ustadz. Makanya ada kalimat begini. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, mudah, dan bisa selesai dalam waktu cepat. Karena itu tadi ada ego. Saya ini loh Pak Ustadz habis kita marah-marah nih Pak Ustadz habis ini. Saya itu bisa minta maaf. Dan sudah selesai itu kalau sudah minta maaf. Nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi. Kenapa kau tadi begitu? Kenapa begitu kau tadi? Kenapa kau tadi begitu? Ini karena kamu, ini karena aku. Dia berarti mengungkap masa lalu, berarti tidak menutup. Betul. Itu hal yang mudah harusnya dipermudah. Bukan yang mudah jadi sulit seperti ini. Pak Ustadz itu sudah benar tadi itu tatap, tutup, titip, tetap itu sudah benar itu. Kalau itu manusia, Pak Ustadz, monggo. ya, Betul. dalam apa namanya, dalam hal konflik gitu ya, Mr. Zia. Ketika ada yang sedang berkonflik antara dua kubu, tentu ada juga yang menginginkan konflik itu tetap terjadi. Begitu, karena memang merasa diuntungkan dengan konflik. Baik dari Ya, pihak yang sedang berseteru sendiri, gitu ya, ataupun dari pihak di luar orang yang sedang berseteru. Nah, maka kalau memang benar-benar mau islah ya, semuanya harus bersih gitu ya. Bersih hati, bersih yang juru damainya gitu. Begitu Mr. Z. iya benar, benar, benar. Kita kembali pada tujuan kita ini apa. Kalau selalu memikirkan yang lalu, ya kita hadir, netizen hadir di sini itu bukan karena permintaan. Apalagi kok permintaan Reza, permintaan Ronald, permintaan ini bukan. Karena kisah ini teman-teman semua harus tahu nih ya. Kisah ini itu nyata, tidak bisa bilang rekayasa, nyata. Apa saya katakan nyata? Itu ada kok bunyinya. Assalamualaikum, saya minta maaf, saya mengakui selama ini. Itu nyata. Artinya apa? Ya, Selama 24 tahun itu anak nggak diakui. Sehingga sekarang baru mengakui. Apakah itu perbuatan biasa? Tidak. Tidak. betul. Jadi sekarang ini bunyi anak itu mengatakan begini. Aku itu anak siapa? Tolong diakui. Bunyinya tuh begitu. Ada orang yang mengakui. Bukan ibunya yang mencari anaknya. Mana anakku ya? Bukan. Yang justru minta adalah anaknya untuk diakui. Ya alhamdulillahnya diakui. Kalau sudah diakui, silahkan ditindaklanjuti. Kami diam. Sepanjang itu ditindaklanjuti, pasti kami diam. Ada pengakuan, tapi kita bisa berpikir dari pengakuan itu. Ada versinya. Orang mengatakan, kan sudah diakui. Loh, 24 tahun cuman Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam lah. 24 tahun Mr. cuma Z, itu. Ya, Mr. Z, itu siapa yang WA Assalamualaikum? Dedada. Oh, hanya Assalamualaikum saja? Enggak, ada banyak lain. Hmm. Tapi kan yang wajib dijawab untuk umat Islam kan Assalamualaikumnya. Ya. Kalau di situ ada pembahasan mengenai ini itu dan lain sebagainya, itu kan canggung karena selama 24 tahun itu baru di WA sekarang. Makanya itu Reza itu
bertanya, aku harus jawab apa di situ? Aku harus panggil apa? Resa jawab, Resa menjawab itu, aku harus panggil apa? Ibunya bilang, terserah saja, mau panggil mbak, mau panggil bu, mau panggil emak, mau panggil mbok, mau panggil mbek. Ini contoh ya. Bingung anak ini jadinya. Begitu loh. Kalau sudah dipanggil, sudah diakui sebagai anak, ya tidak lanjutilah. Tidak lanjuti dengan cara-cara yang elegan gitu. Saya bahkan menyarankan kepada Dinada, silakan datangi tanpa kamera. Kamu datang ke sana, di mana Resa berada lah, nggak perlu di mana-mananya. Kan itu yang diminta Resa, pengakuan yang dengan tatapan mata. Dengan tatapan mata itu mungkin kalau anak sudah paham, ada itu terlintas sedikit itu, apakah itu tulus atau tidak tulus begitu. Dan itulah yang belum ditemukan Resa gitu. Ketika tidak terjadi, bahkan begitu setelah menyuarakan di media sosial bahwa iya dia anakku, habis itu nggak ada di Indonesia. Anak ini juga bingung kan mau kemana lagi, wong dia ada di Singapura sana. Tujuannya ini karena kebetulan rezekinya ya, mohon maaf Pak Ustadz. Tujuannya dia ke Jakarta itu untuk bicara. Kebetulan bicaranya di podcast Densu itu, setelah itu baru meledak banyak tawaran pekerjaan. Itu dampak positif itu. Dampak positifnya itu ada rezeki banyak. Seandainya itu habis dari podcast Densu terus dicuekin lagi, nggak akan bersuara lagi sampai sekarang ini Pak Ustadz. Gitu. Jadi kita juga berharap Pak teman-teman ya, tenang aja teman-teman. Kita juga berharap bahwa mereka itu lekas bertemu. Apalagi kemarin tuh dibilang begini. Amin. Sama Ronaldo bilangnya begini. Apalagi ini sudah bulan puasa, mau dekat bulan puasa. Apalagi nih 24 tahun lamanya baru diakui sekarang. Makanya dia buka pintu lebar-lebar tuh itu. Ingat ya, kedatangan Resa ada di Jakarta itu bersama Bu Ratih. Bu Ratih ini ibunya Resa, nggak bisa dia dipisahkan itu saat ini. Karena Bu Ratih itu yang membesarkan Resa. Jadi kalau minta maaf kok sama Resa, itu nanti. Tapi sekarang itu minta maaf lah sama Bu Ratih. Apa? Yang membesarkan Resa selama 24 tahun. 4 tahun. Ayo, Denada, Hatinya masih terkunci. Iya, gitu. Nggak usah lah kayak gengsi-gengsi, nggak usah. Pokoknya intinya datang, minta maaf. Kan di situ ada Bu Ratih. Kalau nggak ada Bu Ratih mah ibu sama anak nggak masalah. Ada orang yang sedang membesarkan Resa. Dan orang yang membesarkan itu juga kecipratan rezeki Pak Ustadz. Iya, karena si Resa ini, karena Resa kan ramai itu kan orang yang banyak kasihan ya. Meskipun dia bukan artis, tapi kan orang kasihan. Dibawalah ada di podcast ini. Kemudian itu bekerja itu. Ada di tempat ini, ada tempat ini. Pada suatu tempat itu, yaitu Dr. Reza Gladys dan Tobat Mufid itu memberikan amanah untuk berangkat umroh. Nah umroh itu bukan hanya Resa, langsung dengan Bu Ratih. Kenapa? Karena pengabdiannya itu Pak Ustadz. Betul sekali. Ini ya Pak Ustadz. Ini ngomong begini tuh Pak Ustadz. Tidak mudah karena saya mempelajari itu semua Pak Ustadz. Kalau hanya melihat judul nggak baca, hanya melihat gambar itu pun gambarnya doang hanya 3 menit terus keluar, nggak akan selesai Pak Ustadz. Memang harus membaca, mengetahui kronologis. Begitu Pak Ustadz. Silakan Mbak Susilo. Ya. Oh, Mbak siapa ya? Mbak saya atau yang ibunya? Ya mana-mana aja silakan ditanggapi itu. Silakan. Ya, sebenarnya ya memang harus sungkem dulu ke Bu Ratih yang membesarkannya gitu loh. Nggak usah ego lah. Ego itu diturunkan dulu gitu. Si Mbak Dinada terhadap Mbak Dinada gitu. Egonya diturunkan dulu lah. Ini kan mau bulan suci Ramadan gitu. Tapi udah kabur ke Singapura ya mau bagaimana ya? Gitu aja. Turunkan Nggak pulang. egonya Mbak Dinada gitu aja.
udah pulang. Itu Denada masih punya nasib baik. Masih wanita, masih dipandang orang, masih di ini, masih ada duit lah. Masih bisa bekerja di gedongan, masih bisa ini. Coba saya perkenalkan dengan teman saya ini, Rara, Mami Bengkel. Coba kerjanya di mana? Di pinggir jalan. Ayo Rara, silakan Rara, seorang ibu. Halo? Ya, jangan nangis. Gila, Mr. Z beda sama Denada, Mr. Z. Iya dong, kamu kerjanya di mana? Di bengkel, Mr. Z. Oh, kamu ngidupin siapa aja? Anak-anak kandung 3, anak abang 1. Tuh, itu anak kandung 3, anak abang 1. Anak abangnya aja ditampung sama dia. Laris, Ya, dari Denada, umur 3 tahun sampai sekarang umurnya udah 16 tahun. 16 tahun tuh. Denada Ya, itu gimana? Mr. Z. Nah, Itu yang anak-anak yang itu pun orang tuanya yang mengasih ke kita, Mr. Z. Kita besarkan, ibunya. Lain pula ibunya. sabar, itu rezeki ini. Ini kalau cerita sama Pak Ustadz kamu. Ya, Kalau cerita sama Pak Ustadz, coba ceritakan sama Pak Ustadz itu anakmu tuh bagaimana ceritanya itu kok bisa nampung semua di tempat kamu tuh. Tuh, disapa dulu Pak Ustadz. Rara. Halo Mbak Rara. halo. Waalaikumsalam. Ini Mbak Rara pawang hujan bukan? Ya, dia Hah? ini. Bara pawang hujan. Ini bengkel. Oh, Awak beda, Mr. Z. Eh, Nah, Ustaz, Beda. anak biarlah menjanda. Bukan anak. Ya, nggak apa-apa. Ini namanya Rara pejuang dolar. oh siap. Ada satu Rara lagi Tujuan- itu, Ah. pawang hujan. Oke, biar dia tanya dulu. Oh. Coba ceritakan. Anakmu ada berapa sih sekarang? Anak kandung 3, Mr. Z. Anak abang 1 dibesarkan. Terus, Yang pertama tuh umurnya 18 tahun. Anak abang itu umurnya 16 tahun udah dibesarkan. Terus yang anak kandung lagi cewek. Anak pun sekarang Mr. Z, yang perempuan cewek ini Mr. Z umur 14 tahun udah ikut kerja bengkel, Mr. Z. tuh. Aku tahu ini karena aku kenal dia itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya Bu ya. Enggak sampai lah Mr. Z, lebih kurang setahun lebih lah Mr. Z. Ya mau ya tahun lebih lah Mr. Z. Ya. Mau 2 tahun lah ya. Ya kan kenal juga kau sama Pak Ustadz toh? Kenal nggak? Pak Ustadz ini Mr. Z, sering masuk aja Mr. Z. Oh sering, makanya ikuti dulu Pak Ustadz biar kamu diceramahi ya. Sama-sama suka ceramah Mr. Z, cuma kalau ini ceramahnya beda Mr. Z. Oh ceramahmu ceramah ngomel. Ceramah orang-orang yang terzolimi Mr. Z. Ya, ini Pak Ustadz ya, ini Rara ini wanita, banyak anak, ada berapa anak yang dia hidupi, dia juga masih memelihara anak orang lain. Nah, Janda bagaimana Mr. Z. janda? Bagaimana bandingannya dengan Denada? Yang cocok kamu dengan Denada itu hanya satu, Apa Mr. Z? janda. Oh iya Mr. Z, tapi dia janda. Kalau saya merasa janda terzolimi Mr. Z. Ya, aku paham itu. Iya, tapi kan kamu tetap kuat, ya kan? Tetap kuat untuk mencari uang itu. Baguslah kamu itu. Pada suatu saat Kuatnya juga itu akan. Kuatnya itu karena anak Mr. Z, dari dulu karena anak. Ya, itu anak. Gara-gara anak dia dikasih kekuatan. Karena memang Mr. Z ya, Ya, wanita itu kalau dalam hal perjuangan dia tahan banting. Dalam kisah perjuangan Rasulullah pun juga orang yang pertama kali syahid itu bukan laki-laki Mr. Z, tapi perempuan. Syahid pertama umat Nabi Muhammad itu perempuan, yaitu Sayyidah Sumayyah. ya, yang masuk Islam pertama ya. Iya, pertama yang mati syahid dalam Islam itu si wanita. Nah ini memang kaitan dengan perjuangan, tahan banting gitu ya. Perempuan mampu, hebat.
Apalagi kalau misalkan kita kiaskan, kita analogikan dengan perjuangan rumah tangga bagi mereka yang single parent. Luar biasa Mr. Z ya. Kalau lihat itu ya, kalau mendengar kisah-kisah bagaimana wanita-wanita yang single parent mencari nafkah sendiri, menghidupi keluarganya, anaknya, bahkan mungkin juga anak orang lain dihidupi seperti Mbak Rara. Wah, luar biasa. Ada yang sampai kerja ke luar negeri. Itu kan tentunya yaitu untuk keluarganya. Iya. Iya Pak Ustadz, saya single parent juga, hidupin orang tua juga. No. Tuh. Tuh. Tetap semangat ya. Ibu-ibu hebat, mbak-mbak Nggih hebat. Pak Ustadz, makasih. Amin. Ini mumpung ya, mumpung teman-teman ya, saya kabarkan kepada teman-teman semua, ini kan mau menghadapi bulan Ramadan. Minimal adalah tausiah-tausiah yang bisa didengar lah ya. Tolong ikuti Pak Ustadz biar mendapatkan tausiah atau kultum kuliah 7 menit. Nah, karena Pak Ustadz tuh kalau kuliah 7 menit, nah kuliah yang lama itu di sini. Gitu. Nah, untuk itu teman-teman ikuti dulu baru nanti kuliah bareng. Oke? Baik. Karena Pak Ustadz ini bukan Ustadz bayang-bayang, ini asli, ini real ini. Wah, kalau Ustadz Alhamdulillah, bayang-bayang, ya. alhamdulillah ya di roomnya Mr. J kita bisa bersilaturahmi kepada Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini real bener. Terus yang satu lagi tadi itu ada Pak Haji Bagus itu. Beliau itu memiliki travel yang memberangkatkan haji dan umroh Jawa Timur. Asli itu real itu. Iya, betul sekali, betul. Pernah lihat di YouTube-nya ada kok. Di TikTok Iya, itu juga. real itu. Makanya teman-teman, namanya yang real ini beginilah kita cerita. Terus ada datang di sini Ronald Armada, kuasa hukum dari Reza. Itu real, bukan Iya mengada-ngada. kemarin malam. Gitu. Kemudian ada Bu Farah, itu ponakannya Bu Ratih. Itu juga real. Jadi kita ini berbicara yang real. Fakta. Langsung hadir narasumber utamanya juga ya. Iya, begitu. Bagian dari masalah ini. Iya. Orang membicarakan dulu nih ya, ini cerita dulu nih Pak Ustadz ya. Orang membicarakan Bunda Korla. Real, Bunda Korla hadir di sini. Dari Jerman itu. Orang membicarakan Dr. Reza Gladys. Real, Dr. Reza Gladys datang. Orang membicarakan suaminya Reza Gladys. Datang suaminya Reza Gladys. Jadi semua di sini real, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Mr. J insya Allah update lah ya. Update. Kalau yang tidak diterima narasumbernya, saya tidak akan suarakan. Gitu ya teman-temanku. Ada Pak Ustadz ini real gitu. Nah sekarang ini ada saya nggak gaib. Kalau goib wah repot itu nggak menampilkan muka itu. Coba ini sebentar ya teman-temanku semua. Coba ini tap layar, kemudian di follow ini ya. Rifki Zulkifli itu real, itu manusia, itu asli manusia, bukan goib. Ada aja Mr. Z. Ya yang goib tuh nggak mungkin nampakkan fotonya kayak saya gitu. Ini Yang ayo, goib itu Iya, kan Allah memang- Subhanahu wa taala. Ustadz Zulkifli kan itu Ustadz ternama juga. ya Enggak juga. Biasa saja, Bu. Kita di sini saya ikut sharing, berbagi informasi, berbagi ilmu. Saya banyak belajar dari Mr. Z terkait dengan hukum gitu kan. Jadi ketika bicara terkait hukum nggak malu-maluin gitu karena memang sudah mendapatkan ilmunya dari Mr. Z. Pak Ustadz. Ini ya ceritain Pak Ustadz. Pak Ustadz nanti cari sendiri. Ada ini juga masih terkait dengan Pak Ustadz nih. Ada seorang istri. Mau dengar nggak? Boleh. Ada seorang istri selingkuh. Dicerai sama suaminya. Suaminya ini baik. Mengajukan cerai, kemudian istrinya nuntut harta gonogini. Kebetulan rumahnya itu satu lingasan begini Pak Ustadz. Ya. Tidak ada istilah
Tidak ada istilah uang. Pokoknya semua benda yang ada di dalam rumah belah dua. Pak Ustadz pernah dengar itu? Tadi lihat di TV ada. Iya kan? Ya. Ini di dekat sini Pak Ustadz. Jadi rumahnya dibelah dua, mejanya dibelah dua. Kalau kursinya dua ya satu. Kalau mejanya satu itu mejanya dibelah dua. Begitu Pak Ustadz. Itu daerah mana, Mr. Z? Di mana? Itu di Grobogan Pak Ustadz. Hmm. Nah itu Iya, kalau tadi di seperti itu TV sih One. saya melihatnya mubazir itu, Mr. Z ya. Ya kan? Kursi Jadi itu belah dua. adil gitu Pak. Ya kalau kita nilai mubazir. Tapi dua orang itu sepakat. Kan kesepakatan itu kan terjadi karena dua belah pihak. Suaminya bilang ya udah bagi dua. Istrinya ya wes nek ngono. Belah grek digergaji pakai sensor. Iya, aku Iya, lihat saya nih tadi lihat. di berita di TV One. Iya, aku lihat. Oh, jadi Ini- semua dibelah-belah, Masya Allah. Dia dibelah. Rumahnya itu dibelah dua juga grek. Masya Allah. Bener ini. Itu terjadi. Gitu. Jadi itu real. Nah, Pak Ustadz ini real. Pak Ustadz ini asli. Pak Ustadz ini nyata. Ada rumahnya. Rumahnya di Cianjur. Ya. Sering tiap. Itulah penyebab perselingkuhan sangat, pokoknya perselingkuhan itu sangat membagongkan. Jangan cerita pribadi. Tidak, Mr. Ji, enggak, saya enggak diselingkuhin. Saya lihat berita-berita gitu. Nah, ini aku cerita lagi ya, teman-temanku ya. Cerita lagi nih. PMI ditipu sama PMI. PMI lakinya pulang, bangun rumah. Ternyata dikirimi dari luar negeri. Sampai di rumah, dibangun itu rumah. Ternyata nikah sama orang lain lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Rumahnya itu langsung dihancurin pakai alat berat. Ya Iya, begitulah benar. dinamika hidup ya. Iya. Oke teman-temanku, karena sudah juga ini jam 23, saya juga mau istirahat ya. Pertanyaan juga sudah habis. Ini ada BI Collection. Halo. Halo BI Collection. 2. Halo BI Collection. 3. Oh. Gue itu dah Mr. Ji. Tapi kalau saya bangun sendiri, Mr. Ji, rumah saya sendiri, atas nama saya sendiri, pokoknya isi semua saya sendiri. Oh, yang penting harus nikah. Iya. Nikah berarti. Enggak, Jangan nikah. pokoknya itu Tunggu dulu. dari isi, dari bangun rumah, dari beli, itu semua saya sendiri. Nggak ada Oke, embel-embel jadi- dari siapapun. Ya nggak ada, wong kamu nggak punya bojo, gimana? Makanya dengerin. Nah, tuh kalau nikah, kamu bawa pulang suamimu, makanya jangan nikah. Kalau bawa pulang suami, itu bikin bencana. Sudah, begitu ya? Oh, enggak. Insya Allah Oke. tidak. Ya, Pak Ustadz, karena Pak Ustadz materinya sudah habis, silakan Pak Ustadz closing statement. Monggo. Closing statement ya. Semoga Ya. Seorang ibu, dalam seorang hal ibu. dalam hal kasus ini saya tetap ya mendoakan yang terbaik. Semoga Amin. Mbak Denada sebagai ibu Amin. bisa secara tulus mengakui anaknya, kemudian juga dari kedua belah pihak yang sudah punya Amin, niat ya Allah. baik untuk bisa saling berlomba lah untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Amin. Ibu bisa memeluk anaknya, anak bisa merasakan kasih sayang ibunya, ibu bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah tertunda, anak pun juga bisa mengisi hidupnya untuk bisa berbakti kepada ibunya. Amin ya Allah. Selebihnya masalah-masalah di luar itu juga bisa terselesaikan, tidak hanya terkait dengan ibu dan anak, tapi mungkin bisa jadi antara dua keluarga besar bisa kembali berdamai, berislah layaknya saudara dalam sebuah keluarga besar. Itu mudah-mudahan ya, Mr. Z. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya akan tutup ini Pak Ustadz sambil mendengarkan, Amin ya Allah, amin. sambil mendengarkan yang viral. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita dengarkan yang tadi yang viral tadi. Siap. Saya izin turun, Mr. Z. Baik. Terima kasih. Terima kasih.